Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alipia Nabila, kelas dari PI3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang media dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nomor 1, media dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Terkait dengan pembelajaran pendidikan agama Islam, maka media yang digunakan juga bermacam-macam. Usaha Nabi dalam menanamkan akidah agama yang di bawahnya dapat menerima dengan mudah oleh umatnya, tidak lain dengan menggunakan media yang tepat berupa media contoh atau teladan. Perbuatan-perbuatan Nabi sendiri. Istilah uswatul hasanah dalam dunia pendidikan dapat diidentifikasikan dengan istilah demonstrasi, yaitu memberikan contoh dan menunjukkan tentang cara perbuatan atau melakukan sesuatu. Media ini selalu digunakan Nabi dalam mengajarkan ajaran-ajaran agama kepada umatnya, misalnya dalam mempraktekkan sholat dan lain-lain. Selanjutnya, melalui suri tauladan atau model perbuatan dan tindakan yang baik, maka guru agama akan dapat menumbuh kembangkan sikap yang baik pula terhadap anak didik. Oleh sebab itu, media pendidikan agama Islam dapat diartikan semua aktivitas yang ada hubungannya dengan materi pendidikan agama Islam, baik yang berupa alat yang dapat memperagakan maupun teknik atau metode yang secara efektif dapat digunakan oleh guru agama dalam rangka mencapai tujuan tertentu dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Macam-macam media dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Dari jenisnya, media pembelajaran pendidikan agama Islam dapat diklarifikasikan menjadi dua jenis, yakni media yang bersifat materi, benda, dan media yang bersifat non-materi, bukan benda. Pertama, ada media yang bersifat materi. Yang pertama ada media audio. Media audio ialah media atau bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif, pita suara atau piringan suara yang dapat merangsang pikiran dan perasaan mendengar sehingga terjadi proses belajar. Media audio berkaitan dengan indera pendengaran, di mana pesan yang disampaikan dituangkan dalam lembaga auditif, baik verbal dalam kata-kata atau bahasa lisan maupun non-verbal. Sebagai media yang bersifat auditif, maka media ini berhubungan erat dengan radio, alat perekam pita magnetik, piringan hitam, atau mungkin laboratorium bahasa. Beberapa kelebihan yang dapat diambil dengan menggunakan media ini diantaranya: pertama, dengan menggunakan alat perekam, program audio dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pendengar atau pemakai. Nomor 2, media audio dapat melatih siswa untuk mengembangkan daya imajinasi dan abstrak. Yang ketiga, media audio dapat merangsang partisipasi aktif para pendengar, misalnya sambil mendengar siaran. Siswa dapat melakukan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang terhadap pencapaian tujuan. Yang keempat, program audio dapat menggugah rasa ingin tahu siswa tentang sesuatu, sehingga dapat merangsang kreativitas. Nomor 5, media audio dapat menanamkan nilai-nilai yang sikap positif terhadap para pendengar yang sulit dicapai dengan media lain. Di samping beberapa kelebihan, media ini juga memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut. Yang pertama, sifat komunikasi satu arah. Yang kedua, media audio yang lebih banyak menggunakan suara atau bahasa verbal hanya mungkin dapat dipahami oleh pendengar yang mempunyai tingkat penguasaan kata dan bahasa yang baik. Nomor 3, media audio hanya akan mampu melayani secara baik untuk mereka yang sudah mampu berpikir abstrak. Yang keempat, penyajian materi melalui media audio dapat menimbulkan verbalisme bagi pendengar. Nomor 5, media audio yang menggunakan program siaran radio biasanya dilaksanakan serempak dan berpusat sehingga sulit untuk melakukan pengontrolan. Bagian B, media cetak. Dalam proses pembelajaran, media cetak merupakan media yang paling banyak dan paling sering digunakan. Media ini berfungsi untuk menyalurkan pesan dari pemberi ke penerima pesan, dari guru kepada siswa.
Secara sederhana, media cetak dapat diartikan sebagai media yang mengandung pesan yang dituangkan dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, gambar-gambar, dan simbol-simbol yang mengandung arti. Macam-macam media cetak diantaranya gambar atau foto, diagram, bagan, poster, grafik, buku. Bagian nomor yang pertama ada gambar atau foto. Gambar atau foto merupakan salah satu media cetak paling umum digunakan dalam proses pembelajaran. Hal ini disebabkan karena gambar atau foto memiliki beberapa kelebihan, yakni sifatnya konkret, lebih realistis dibandingkan dengan media verbal, dapat memperjelaskan suatu masalah dalam bidang apa saja. Yang kedua ada diagram. Diagram adalah gambar yang sederhana yang menggunakan garis-garis dan simbol-simbol untuk menunjukkan hubungan antara komponen atau menggambarkan suatu proses tertentu. Dengan digunakan diagram, pesan yang bersifat kompleks akan lebih sederhana sehingga pesan dapat lebih mudah ditangkap dan dipahami. Yang ketiga ada bagan. Bagan atau sering disebut chart adalah media cetak yang didesain untuk menyajikan ringkasan visual secara jelas dari sesuatu proses yang penting agar pesan yang disampaikan melalui bagan dapat dimengerti dan mudah dipahami. Maka biasanya dalam bagan disertai dengan media lainnya seperti gambar, foto, atau lembaga-lembaga perban lainnya. Suatu bagan dianggap baik jika bentuk sederhana, tidak rumit dan berbelit-belit. Yang keempat ada poster. Poster adalah media yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi, saran, atau ide tertentu sehingga dapat merangsang keinginan yang melihatnya untuk melaksanakan isi pesan tersebut. Misalnya poster tentang keluarga berencana, poster tentang kebersihan, dan lain sebaliknya. Yang kelima ada grafik. Grafik adalah media cetak yang berupa garis atau gambar yang dapat memberikan informasi mengenai keadaan atau perkembangan suatu berdasarkan data secara kuantitatif. Melalui grafik, siswa dapat menangkap gambaran secara lebih mudah tentang data-data statistik. Dan bagian C, media elektronik. Media ini diciptakan untuk menyampaikan informasi pendidikan yang dapat dimanfaatkan secara umum. Ada beberapa media elektronik yang dimaksud antara lain yang pertama ada slide dan film strip, merupakan gambar yang diproyeksikan dan dapat dilihat serta dapat dioperasikan secara mudah. Yang kedua ada film. Media ini mempunyai nilai tertentu seperti dapat melengkapi berbagai pengalaman yang dimiliki peserta didik, dapat memancing inspirasi baru, menarik perhatian, serta dapat memperlihatkan perlakuan objek yang sebenarnya. Yang ketiga ada televisi. Penggunaan media ini dapat dilakukan dengan alternatif dari melihat secara siaran televisi. Dengan menggunakan media ini, materi pembelajaran yang diberikan dapat bersifat langsung dan nyata, jangkauannya luas, dan kemungkinan penyajian aneka ragam peristiwa. Yang keempat ada radio. Radio selain berbagai media audio juga merupakan media elektronik. Melalui media ini, peserta didik dapat mendengarkan siaran dari berbagai penjuru dan berbagai peristiwa. Yang kelima ada komputer. Komputer merupakan jenis media elektronik yang mampu menyimpan dan memanipulasi informasi sesuai dengan kebetulan. Teknologi komputer dapat pula dimanfaatkan sebagai sarana dalam melakukan simulasi untuk melatih keterampilan dan kompetensi tertentu. Yang kedua ada media yang bersifat non-materi. Media pendidikan yang bersifat non-materi memiliki sifat yang abstrak dan hanya dapat diwujudkan melalui perbuatan dan tingkah laku seseorang pendidik terhadap anak didiknya. Di antara media yang termasuk dalam kategori ini adalah keteladanan, perintah, tingkah laku, ganjaran, dan hukuman. Yang pertama ada keteladanan. Untuk menjadi sosok yang tauladani, Allah memerintahkan manusia termasuk pendidik selaku khalifah untuk mengajarkan perintah Allah dan Rasulnya sebelum mengajarkannya kepada orang yang akan dipimpin. Yang kedua, bagian B ada perintah dan larangan. Suatu perintah
akan mudah ditaati oleh peserta didik jika peserta didik menjadi sendiri menaati peraturan tersebut, atau apa yang dilakukan si pendidik sudah dimiliki atau menjadi pedoman pula bagi hidup si pendidik. Sementara larangan dikeluarkan apabila si peserta didik melakukan sesuatu yang tidak baik atau membahayakan dirinya. Larangan sebenarnya sama dengan perintah. Bagian C, ganjaran dan hukuman. Ganjaran dalam konteks ini adalah memberikan sesuatu yang menyenangkan dan dijadikan sebuah hadiah bagi peserta didik yang berprestasi baik dalam belajar maupun sikap atau perilaku. Selain ganjaran, hukuman juga merupakan media pendidikan. Dalam Islam, hukuman disebut sebagai iqab. Sejak dahulu, hukuman dianggap sebagai media yang istimewa kedudukannya, sehingga hukuman itu diterapkan tidak hanya di bidang pengadilan saja, tetapi juga diterapkan pada semua bidang termasuk bidang pendidikan. Bagian C ada prinsip-prinsip penggunaan media dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, media pendidikan ini harus searah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Prinsip-prinsip yang dapat dijadikan dasar dalam pengembangan atau pengalihan kesejahteraan manusia di dunia yaitu ada dua. Yang pertama ada yang memudahkan dan tidak mempersulit. Yang kedua ada mengembirakan dan tidak menyusahkan. Bagian D, aplikasi media dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Media pembelajaran yang diterapkan oleh guru pendidikan agama Islam harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Demikian juga hal dengan penyesuaian antara media pembelajaran yang dipakai dengan kebutuhan peserta didik yang banyak dan bermacam-macam. Namun secara garis besarnya pemilihan media pembelajaran tersebut harus sesuai dengan kebutuhan kebanyakan peserta didik. Berikut adalah penerapan media pembelajaran sesuai mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pertama, media pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Media pembelajaran Al-Quran dan Hadis dapat menggunakan media audio, yaitu misalnya dengan menggunakan media tape recorder. Peserta didik mendengarkan rekaman yang berisi ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi, sehingga peserta didik dapat mengetahui, menulis, dan menghafalkan bacaan-bacaan yang didengarkannya. Yang kedua, media pembelajaran akhlak. Media pembelajaran akhlak mencakup nilai suatu perbuatan, sifat-sifat terpuji dengan tercela menurut ajaran agama Islam, pembicaraan berbagai hal yang langsung ikut mempengaruhi, membentukkan sifat-sifat pada diri seseorang. Maka ada beberapa media pembelajaran yang dapat membantu pencapaian pembelajaran akhlak, antara lain A. Melalui bahasan bacaan atau bahan cetak. Melalui bahan ini peserta didik akan memperoleh pengalaman dengan membaca, yang termasuk media ini buku teks akhlak, buku teks agama pelengkap, bahan bacaan umum seperti majalah, koran, dan sebagainya. Bagian B, melalui alat-alat audio visual. Melalui media ini peserta didik akan memperoleh pengalaman secara langsung dan mendekati kenyataannya, misalnya dengan alat 2 atau 3 dimensi maupun dengan alat-alat teknologi modern seperti televisi, internet, dan lain sebagainya. Bagian C, melalui contoh-contoh kelakuan. Melalui profil pendidikan yang baik dalam penyampaian bahan pembelajaran diharapkan peserta didik bisa menirukan tingkah laku pendidik, misalnya mimik, berbagai gerakan badan dan anggota badan, dramatisasi suara, dan perilaku sehari-hari. Bagian D, melalui media masyarakat dan alam sekitar untuk memperoleh suatu pemahaman dan pengalaman yang komprehensif. Pendidik dapat membawa anak keluar kelas untuk memperoleh pengalaman langsung dan masyarakat maupun alam sekitar. Yang ketiga, media pembelajaran fikih.
Dalam pembelajaran fikih, media yang sering digunakan adalah media bahan cetakan seperti buku bacaan, koran, majalah, dan sebagainya. Baik, yang keempat, media pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Hendaknya pendidik menyiapkan bermacam-macam alat peraga dan menggunakannya demi pemahaman anak didik. Dalam menguraikan peristiwa hijrah Nabi, misalnya, pendidik dapat menggunakan slide atau film yang tersedia, memperdengarkan rekaman tentang drama yang sering diputar, dan pemancar radio pada hari-hari besar seperti Maulid, Hijrah Nabi, ataupun Isra Miraj.